Halo everybody, hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian materi mengenai modals auxiliary. Ya, materi berikut merupakan salah satu materi yang paling sering muncul di ujian-ujian setelah kalian lulus nantinya. Nah, di sini dikatakanlah dia sebagai modals auxiliary. Pertama kita tarik dari kata auxiliary. Auxiliary itu merupakan kata kerja bantu, ya, supaya apa? Agar kata kerjanya dapat berdiri. Nah, contohnya, she is beautiful. Jadi, tidak bisa kita katakan she beautiful. Maka, agar beautiful ini bisa berdiri, ya, kenapa? Satu kalimat itu harus punya kata kerja atau predikat. Maka kita butuh is. Maka menjadi she is beautiful. Berikutnya, they are happy. Mereka senang. Gak pernah dalam kalimat itu dikatakan they happy. Yang ada adalah they are happy. Ya. Selanjutnya, we don't understand. Ya, contohnya kalimat negatif. Kami tidak mengerti. Jadi nggak bisa kita katakan we not understand. Ya, harus ada kata kerja bantunya yaitu do. Maka menjadi we don't understand. Nah, dari kalimat berikut ini, di sini auxiliary itu hanya sekedar membantu kata kerjanya dan dia tidak punya makna. Contoh, she is beautiful. Kita nggak bilang dia adalah cantik, tidak. Tetapi dia cantik, mereka senang. Begitupun dengan ini, tidak ada tambahan katanya, hanya kami tidak mengerti. Ya apa? Menjelaskan not-nya saja, sedangkan do-nya tidak diartikan. Fungsinya apa? Ya hanya sekedar membantu kata kerja atau membuat kata kerja dalam sebuah kalimat. Di sini juga dikatakan, ya ini yang Miss bilang tadi, yaitu hanya membantu. Nah, kita masuk kepada yang namanya modals tadi. Jadi, apa modals auxiliary itu, Miss? Namanya juga modals, ya. Modal itu berarti, kalau di ekonomi katanya dana awal, ya kan? Berarti dia memberikan bantuan awal gitu loh. Maka di sini dikatakanlah modals auxiliary itu sebagai kata kerja bantu yang memberikan makna dan fungsi. Ada makna dan fungsi yang dia berikan. Kalau auxiliary yang tadi itu kan dia hanya membantu kata kerja tanpa memberikan arti. Tetapi di sini modals itu punya maknanya masing-masing. Ya. Nah, di sini ciri-ciri dari modals auxiliary itu adalah, ya, ciri-ciri dari modals auxiliary itu, ya, si auxiliary ini, kata kerja bantu ini, kata kerja yang ada di depannya itu wajib menggunakan infinitif, ya. Apa itu infinitif, Mif? Kata kerja bantu yang tidak diberikan atau tidak membutuhkan imbuhan apapun, ya. Nah, ini dia. Infinitif adalah kata kerja dasar yang belum mendapatkan imbuhan apapun. Nah, contohnya take. Oke, kita lihat dari contoh berikut ini ada kata take, takes dengan taking, ya. Yang mana yang tidak memiliki imbuhan? Yaitu take. Ya, bukan takes, dia ada imbuhan s, bukan taking, udah ada imbuhan ing. Contoh kata kerja lainnya adalah contoh dia sudah berakhiran ed atau sudah berubah menjadi kata kerja kedua, itu bukan infinitif. Nah seperti ini ya. Ini adalah kata kerja kedua. Jadi tidak boleh diberikan imbuhan apapun. Contoh-contoh dari modals auxiliary. Oke. Yang pertama adalah can. Artinya adalah dapat atau bisa. Jadi dia mau memberitahu kita mampu atau bisa melakukan sesuatu. Contoh yang kedua, ada kata may atau might, artinya adalah boleh. Ya, di sini Miss mau memberitahu bahwa kata boleh lebih sopan dari kata bisa. Termasuk dalam bahasa Inggris, may lebih sopan digunakan dengan kata can. Ya, meskipun arti keduanya hampir mirip, tetapi kalau kita bicara about the politeness, ya bicara tentang kesopanan, may itu lebih sopan daripada can. Berikutnya ada kata must atau harus, ya, berarti kewajiban atau keharusan. Should atau would atau shall atau will yang artinya adalah akan. Nah, di sini ada namanya semi modals. Semi itu artinya setengah-setengah, bisa iya, bisa tidak. Maka semi modals itu maksudnya adalah modals auxiliary yang tidak sepenuhnya berfungsi sebagai modals, ya. Dia bisa dikatakan modals, tapi bisa juga enggak. Jadi apa selain daripada modals? Selain modals, dia bisa bekerja sebagai kata kerja itu sendiri.
Apa-apa saja itu. Nah, di sini ada kata ought to, ada kata need to, ada kata have to. Lihat, kan tadi Miss bilang bahwa modals auxiliary itu kan di depannya harus infinitive verb. Jadi nggak boleh kena imbuhan apapun termasuk imbuhan to. Sedangkan di sini dia wajib menggunakan kata to. Ought to, contoh need to, have to. Ketiga-tiganya memiliki arti harus, ya. Tapi tetap di depan ought to, need to, dan have to ini harus infinitive verb. Nah, fungsi lainnya apa? Oke, nanti Miss akan beritahu. We will enter to the first function. Kita akan masuk kepada fungsi yang pertama dari modals auxiliary. Tadi saya katakan bahwa modals auxiliary itu memiliki makna serta fungsi. Yang pertama adalah ability atau kemampuan. Dia mau menunjukkan sebuah kemampuan dari seseorang. Contohnya, I can speak English. Saya dapat berbahasa atau berbicara dalam bahasa Inggris. Di sini dia memberitahukan kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya, we may play in the class. Kami boleh bermain di kelas, ya. Berarti mereka memiliki punya kemampuan atau boleh bermain di dalam kelas. Ingat, di depannya wajib ada infinitive verb. Kedua, fungsinya adalah menunjukkan permission atau izin. Dia terdapat pada modals auxiliary can, could, dan may. Contohnya, tetapi dia merupakan kalimat tanya. Sorry, di sini I don't make the question mark. Saya tidak bikin tanda tanyanya. Can I sit in that chair, please? Bolehkah saya duduk di kursi tersebut? Ya, ini adalah izin. Could I open the window? Bolehkah saya membukakan jendela tersebut? Sorry, double open here. Atau, may I borrow your novel? Bolehkah aku pinjam novelmu? Ini yang Miss katakan tadi lebih sopan itu, ya. Jadi ini misalkan kita terjemahkan, bolehkah aku duduk di kursi itu? Biasanya kata N ini lebih kita gunakan kepada teman setara kita. Sedangkan may ini, ya, agar lebih sopan, biasanya kita tujukan kepada orang yang lebih tua atau ada di atas kita. Itu untuk izin. Yang ketiga ada namanya advice. Fungsi ketiga yaitu advice atau memberikan nasihat. Ya, ada kata should. Jadi should itu nggak selamanya artinya akan, tetapi bisa juga lah artinya seharusnya. Ya, pindahkan ke catatannya. Seharusnya. You should visit your doctor once a month. Kamu harus atau seharusnya mengunjungi doktermu sekali sebulan. Once a month. Lihat, wajib infinitive verb. Tidak boleh diberikan imbuhan apapun. Nggak boleh visits, tidak boleh visiting atau visited, dan lain-lain. Yang kedua, you should try a healthy diet. Kamu harus atau seharusnya mencoba diet yang sehat. Lihat lagi try-nya, bukan trying, bukan tried. Gitu dia. Okay, we enter to the fourth function. Kita masuk kepada fungsi yang keempat, yaitu obligation, yang artinya adalah kewajiban atau keharusan. Tentu saja ada kata wajib atau harus, berarti di sini contohnya dia menggunakan must dan have to. Nah, lihat berikut ini. I must memorize all of these rules. Saya harus menghafal seluruh peraturannya. Saya harus menghafal seluruh peraturannya. Oke, berarti dia memiliki kewajiban atau keharusan untuk menghafalkan peraturan. Yang kedua, you have to come to school. Sama artinya, lihat. Sama-sama harus, tetapi bentuknya aja beda. Dia ada kata to. You have to come to school at 7:45 every morning. Kamu harus datang ke sekolah pada pukul 7.45 setiap pagi. Ya, perlu diingat bahwa lihat di sini ada kata have. Kalau subjeknya you, maka tentu saja pakai have. Tetapi kalau misalkan dia subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal, ingat bahwa orang ketiga tunggal itu adalah she, he, it. Ya, she, he, it, atau nama orangnya satu atau bendanya satu, maka di sini dia menggunakan has.
Yang kelima ada kata prohibition atau larangan, ya, sama-sama menggunakan must, ya. Tapi lihat di sini. We have to clean this room, ya. Artinya adalah kami harus membersihkan ruangan ini. Itu adalah keharusan gitu ya. Kemudian kalimat negatifnya, we don't have to clean this room. Artinya adalah kita tidak harus membersihkan ruangan ini. Di sini fungsi kata don't have to itu, ya, fungsi kata don't have to itu menyatakan bahwa kita boleh membersihkan, boleh tidak. Itu artinya. Ya, kita boleh membersihkan, boleh tidak. Sedangkan yang kedua, they must clean this room, ini fungsi positifnya sama, mereka harus membersihkan ruangan ini. Sedangkan ketika must itu berubah menjadi negatif, fungsinya adalah melarang. We mustn't atau we must not clean this room. Kami tidak harus membersihkan ruangan ini. Bukan gitu artinya. Tetapi apa? Kami tidak boleh membersihkan ruangan ini. Artinya apa? Dilarang. Ya, ketika must sudah menjadi negatif, dia menjadi kalimat larangan. Oke, ada yang mau Miss tambahkan lagi, yaitu pada di sini. We have to, ya, kan ini tadi Miss bilang semi modals. Kalau modals kan ya tinggal tambahin not aja kan gitu kan. Ini enggak, dia itu have to itu berfungsi sebagai modals, tetapi ketika negatif dia jadi kata kerja, maka dia butuh kata don't. We don't have to, jadi begitu dia. Tetapi ketika di sini pakai has, contohnya she has to clean this room, maka di sini menjadi she doesn't have. Begitulah dia. Ya, saya ulangi. Kalau di sini ada kata has, ya, contohnya she has to clean this room, maka bentuk negatifnya adalah she doesn't have to. Balik dia. Jadi kembali have-nya menjadi have. She doesn't have to clean this room. Yang keenam ada namanya possibility atau kemungkinan, berasal dari kata possible yang artinya adalah mungkin. Ada kata might, shall, dan will. Artinya adalah akan gitu ya. It looks nice but it might be very expensive. Benda atau barang itu kelihatannya bagus tetapi rasa-rasanya atau bisa jadi itu harganya sangat mahal. Ya. Nah, di sini ada yang mau Miss beritahu bahwa semua modals auxiliary itu, ya, kalau di depannya kata kerja kan Miss bilang bahwa dia harus menggunakan infinitive verbs yang tidak diberikan imbuhan apapun. Tetapi kalau di depannya ada kata sifat seperti ini, might, very expensive, ya, boleh jadi sangat mahal kan itu artinya. Kalau ada dia kata sifat di depannya, maka jangan lupa letakkan kata be di depannya. Ya, contohnya seperti ini. Miss balik dulu. Contohnya ini. Mereka harus tenang, contohnya di sini. They must. Tenang itu kan kata sifat. Quiet lah, kita bilang quiet. They must quiet, nggak boleh. Harus they must be quiet. Ya, mereka harus tenang. Itu dia Miss katakan tadi. Kalau ada kata sifatnya di depan modals auxiliary, wajib ditambahkan kata be. Oke, sekian penjelasan dari Miss. Terima kasih telah memperhatikan pelajaran kita hari ini. Semoga bisa semakin dipahami. Apabila ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan kepada saya. Thank you everyone. See you everybody.